Grand Final dan penutupan oase PT KAI pertama se-Indonesia tahun 2021. Mari kita saksikan penampilan Tari Liko Pulo. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dan kita kembali ke stand berikutnya. Ini dari Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Yayan Kudus ya. Jadi ada Mas Adi. Ada Mas Adi, kemudian Mas Anang dan Mbak Tina. Oke, ini ke stand berikutnya ini judulnya apa namanya? Water Leveling Detector. Water Leveling Detector. Ini sudah kelihatan nih. Ini sebagai mitigasi tentang air nih kebanjiran. Mungkin kamera saya arahkan ke depan, biar nanti kita bisa lihat seperti apa sih prototipenya, dan teman-teman bisa jelaskan sedikit. Ini gimana nih sistem kerjanya, sederhana, ringkasnya Mas Adi? Sistem kerjanya itu nanti ketika di dalam tabung ini ada pengapung. Ya. Dan pengapung akan naik, nanti akan menyalakan lampu yang ada di kontrol panelnya. Jadi untuk mengetahui sebatas mana air itu. Dan nanti ketika sudah maksimal, nanti itu ada sirine yang akan membunyikan penanda itu. Ya, jadi ini cukup kontekstual juga dengan kondisi daerah rawan, terutama di Riau, termasuk dalam yang rawan banjir juga ya. Coba melihat di klaster yang lain, itu di bidang astronomi dan ilmu falak. Ini karya inovasinya tentang penentuan arah kiblat. Ini cukup kontekstual juga, yang sangat kontekstual, sesuai dengan rumpun keilmuan dan keintegrasian. Nah, sekarang ini di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mungkin kamera saya akan arahkan ke depan untuk bisa mendengarkan. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mbak Nazira ini seperti apa penerapannya? Penerapannya yang penting ada sinar matahari. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan bisa diunduh. Jadi kita harus memastikan patokan itu berada di posisi datar bertegak lurus dan terkena sinar matahari. Gitu. Oke, ini seolah-olah ini adalah sinar matahari. Ini adalah rumah kita, Hibar ya. Boleh itu jendela, pokoknya yang terkena sinar matahari yang mau kita ukur arah kiblatnya. Oke, ini seperti bayangan cahaya ya teman-teman. Iya, oke, jadi kalau kita ingin menentukan kiblat nih Mbak Nazira, kita nggak tahu nih di sebuah lokasi gitu kan. Nah, gimana caranya? Jadi begini, kita harus membuat garis pada bayangan yang terkena sinar matahari tadi, dan di saat bersamaan kita harus screenshot data pada aplikasi tadi. Oke, jadi teman-teman harus install dulu ya aplikasi dan screenshot. Silakan screenshot seperti biasa. Kita garisin. Oke, jadi ini adalah pantulan arah bayangan ya. Arah bayangan sinar matahari. Oke. Nah, jadi kita siap sedia dengan busur ya, harus ya. Oke. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Nazira. Oke, kita lihat data pada aplikasi yang kita screenshot tadi. Itu kita hanya mengambil data azimut matahari. Datanya yaitu 141. Oke, jadi titik azimut kayak ketinggian ya? Iya, ketinggian mataharinya. Oke, jadi setelah di screenshot baru nanti arahin busurnya sesuai dengan data tadi. Jadi teman-teman silakan lihat data azimut satu lagi.
Ya, azimut ya. Satu azimut matahari dan satu lagi azimut kiblat. Azimut kiblat, kemudian baru datanya diterapkan di Terapkan di musuh. musuh. Data azimut kiblatnya 292 di sini. Oke. Oke, jadi kita akan musuhnya, kita garisin aja. Nah, ini tuh sudah pasti arah kiblat. Ini stand dari kita nih ya, dari UIN Siska Riau. Nah, ini perkenalkan ya dari tim UIN Siska Riau. Ini ada kemudian ada Dini. Nah, kita dari UIN Siska ada 3 tim dan salah satunya adalah di mitigasi bencana. Nah, ini dari mitigasi bencana akan menjelaskan terkait dengan kebakaran ya. Oke, terkait dengan kebakaran, karena kontekstual di Riau itu permasalahannya kebakaran salah satunya. Dan nanti bisa dijelaskan, saya harus menjelaskan nanti dengan nanti ya. Oke, nanti kamera saya arahkan ke depan ya ke ini supaya nanti bisa melihat penjelasan dari Bang Ibnu ya. Oke. Ya, Ibnu gimana terkait dengan alat ini? Mendeteksi kebakaran menggunakan wireless sensor off-road di mana antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya saling terhubung melalui frekuensi radio. Radio ya. Di mana apabila terjadi kebakaran di titik sini, dia akan mengirimkan sinyal bahaya ke perangkat satunya lagi, langsung meneruskan ke base-nya. Di base ini akan terisi informasi di mana saja lokasi yang terjadi indikasi kebakaran. Mungkin bisa disimulasikan melalui sini. Oke, ini bisa disimulasikan oleh Dini ya. Oke. Nah, di sini juga akan berisinya. Oke, jadi ketika ada tadi sensor ya, kayak api gitu ya sebagai penerima ininya. Oke, dan dia akan mengirim sinyal ya. Ya, ini sebagai operator ya. Oke, jadi oh iya. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke stand berikutnya. Tadi sudah loncat-loncat ya dari Jawa Tengah, kemudian sudah ke Sulawesi. Kita kembali ke Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan dari UIN Raden Fatah ya. Ini masih dari kelompok deteksi mitigasi bencana. Ini ada 3 orang. Ini dengan Kenny Alkhair. Jadi Mas Kenny Alkhair, Nando, kemudian Mas Tike gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan dijelaskan singkat ya, ringkas dari teman-teman. Mungkin Mas Dike mungkin bisa jelaskan terkait dengan aplikasi. Ini aplikasi namanya UIN, pas sekali kontekstualnya menak ya UIN, tapi UIN-nya bukan Universitas Islam Negeri. Apa namanya? Tentang UIN-nya ya, aplikasi UIN-nya. Bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, Mas Dike, jadi gimana nih ceritanya aplikasi ini diterapkan atau menjawab solusi yang mana? Jadi aplikasi ini mengangkat informasi dan komunikasi. Jadi di sini berperan aktif itu adalah masyarakat. Aplikasi ini bekerja sama dengan pemerintahan, mulai dari Kades, RT, RW sampai ke pusat. Nah, jadi di sini masyarakat berperan aktif dalam artian ketika bencana terjadi, masyarakat itu memberikan laporan. Nah, di sini ada fitur laporannya, Pak. Kemudian di sini masyarakat memilih jenis bencana yang terjadi, foto dan share log. Kemudian akan terkoneksi dengan pemerintahan yang sudah bekerja sama seperti lembaga dan juga instansi. Nah, tidak hanya itu, ketika informasi sudah tersampaikan, maka tidak menutup kemungkinan aksi pun akan juga cepat tersampaikan seperti itu. Jadi masyarakat dari iklim limbah dan lingkungan ya. Di sini bukan hanya satu orang ya, satu orang ini Indri ya, ini Indri dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan duanya lagi sedang bertanding ya, sedang presentasi ya di ruangan, dan Indri yang jaga sound. Dan bisa dilihat
Ya, persennya. Mungkin bisa Indri jelaskan nanti Erik pas Indri tentang produknya, gitu ya. Oke, kameranya akan saya arahkan ke Indri ya, bisa nanti menjelaskan. Ya ini Pak, produknya itu adalah dinamakan dengan Kobakter. Kobakter ini adalah koagulan bakteri, yang mana di sini kami memanfaatkan limbah kulit nanas. Nah, kenapa kami menggunakan limbah kulit nanas? Dikarenakan di Provinsi Riau itu tanaman nanas adalah tanaman yang ketiga paling terbesar di Provinsi Riau. Maka dari itu kami berpikiran untuk membuat fungsi dari penggumpalan karetnya ini menggunakan limbah kulit nanas. Oke, jadi ini berbahan limbah ya teman-teman. Jadi ini produknya bisa teman-teman lihat. Ini untuk produk 1 liternya. Liter. Lihat, ini untuk produk 4 liternya.